Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayandina Endrayani, perwakilan dari tim, akan mempresentasikan mengenai kelayakan bahan ajar SMP berbasis multirepresentasi dalam pembelajaran berbasis masalah. Melihat fokus dan tujuan pendidikan matematika di SMP, tampaknya dalam kegiatan pembelajarannya masih belum mampu mencapai tujuannya. Apabila dicermati, hal ini diakibatkan oleh 1. Model pembelajaran yang digunakan masih menggunakan model teacher center. 2. Pelaksanaan pembelajaran masih didominasi oleh kegiatan pencapaian pengetahuan prosedural. 3. Kegiatan pembelajaran belum berbasis masalah. Pemahaman konsep matematika sangat penting dalam pembelajaran matematika. Pernyataan ini sejalan dengan lampiran Permendikbud nomor 58 tahun 2014. Tetapi kenyataannya di lapangan masih banyak siswa yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Sehingga ketika siswa mengikuti mata pelajaran tersebut, siswa menjadi kurang antusias. Hal ini akan berdampak terhadap kurangnya pemahaman konsep matematika siswa terhadap materi yang dibelajarkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh fakta bahwa kebanyakan siswa cenderung menghafal rumus, sehingga siswa tidak memahami kapan rumus tersebut harus dipergunakan. Hal ini sering terjadi pada materi segi 4. Pada materi segitiga, siswa terkecoh karena konsep mengenai unsur-unsur segitiga belum dipahami dengan baik. Ketika diberikan soal dengan konstruksi segitiga yang sedikit dimodifikasi, siswa bingung dalam menentukan alas segitiga dan tinggi segitiga. Pembelajaran berbasis masalah sangat tepat digunakan dalam pembelajaran matematika, karena permasalahan matematika dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, konsep matematika sangat baik dibelajarkan melalui benda konkret maupun benda semi-konkret. Hal ini sesuai dengan pendapat Suherman dan kawan-kawan pada tahun 2003. Menurut Paradesa tahun 2016 menyatakan bahwa geometri menyediakan suatu pendekatan untuk pemecahan masalah, misalnya dengan menggunakan gambar, diagram, atau cara lainnya. Hal ini berkaitan dengan istilah representasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu pemahaman siswa adalah dengan membuat bahan ajar berupa lembar kerja siswa atau LKS. Pernyataan ini sudah didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka bahan ajar yang dikembangkan minimal memuat representasi verbal, gambar, tabel, benda semi-konkret, dan lainnya. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, disimpulkan bahwa multirepresentasi merupakan suatu cara yang dapat menggambarkan sesuatu dalam berbagai bentuk, misalnya verbal, gambar, tabel, diagram, atau cara lainnya. Berdasarkan paparan di atas, lembar kerja siswa berbasis multirepresentasi dapat membantu kegiatan dalam proses pembelajaran berbasis masalah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan lembar kerja siswa berbasis multirepresentasi khususnya pada materi segi 4 dan segi 3. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wantu pada tahun 2017, pengembangan bahan ajar berbasis matematika realistik hanya submateri pada laketupat dan trapesium. Dan terkait dengan segi 4 dan segi 3, yang berorientasi pada multirepresentasi belum banyak dikembangkan. Oleh karena itu, perlu untuk melengkapi penelitian sebelumnya sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi bidang datar sebagai media pembelajaran berbasis masalah. Adapun metode yang digunakan dalam proses pengembangan bahan ajar menggunakan sebagian langkah-langkah pengembangan 4D. Yang pertama, pada tahap define diperoleh kendala-kendala yang dihadapi guru. Yang kedua, pada tahap desain, diberikan beberapa saran guna menyempurnakan lembar kerja siswa dan pegangan guru. Yang ketiga, pada tahap develop, dilakukan uji ahli untuk mengetahui validitas bahan ajar yang dikembangkan. Berikut ini ditampilkan beberapa hasil saran yang diberikan oleh ahli. Yang pertama, pada desain, cover sebaiknya dihilangkan rumus-rumusnya. Yang kedua, penyesuaian tujuan pembelajaran dengan KD. Yang ketiga, penambahan pada tujuan pegangan guru. Berdasarkan hasil uji kelayakan, dapat disimpulkan bahwa lembar kerja siswa dan rencana pelaksanaan pembelajaran tergolong layak dengan hasil indeks icon sebesar 0,79 dan 0,80. Sedangkan indeks icon untuk pegangan guru sebesar 0,84 tergolong sangat layak. Berikut ini ditampilkan salah satu topik yang dibahas dalam LKS yaitu materi segi 4. Pada awal subtopik diberikan percakapan atau representasi verbal guna membangkitkan minat siswa. Kemudian,
penggunaan representasi tabel dan benda semi konkret dalam menentukan sifat-sifat segi empat. Representasi semi konkret yang dimaksud di sini yaitu gambar segi empat yang digunting oleh siswa agar menjadi alat peraga. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berhasil mengembangkan bahan ajar multi representasi yang layak dan memiliki karakteristik. Untuk karakteristiknya dapat dilihat pada slide. Misalnya